Ya, kami ucapkan selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu. Kita pagi hari ini mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Napas hidup yang Tuhan beri bagi kita hingga hari ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar, yang terindah dalam kehidupan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, waktu masih Kau beri bagi kami Bapa. Kesempatan masih Kau beri bagi kami Tuhan. Selayaknya kami pagi hari ini mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Atas tuntunan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, kami lewati dengan baik, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang Kau beri bagi kami Bapa. Sehingga Tuhan pagi hari ini bersama-sama kami kembali bisa berkumpul satu dengan yang lain di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami ingin menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku minta
ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sembah kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang sempurna, Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Ku bersyukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, salam. Haleluya, puji nama Tuhan. Sehat kita hari ini? Haleluya, saatnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita agungkan nama Dia. Kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan.
kuat bagi kita, amin. Dia segalanya bagi kita. Dia adalah gunung batu kita. Belenggu dilepaskan bagi kita, amin. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Lumayan, haleluya. Ada kita bergerak, ya. Paling tidak imun tubuh kita meningkat, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum persembahan diedarkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama meletakkan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami beri ini adalah hasil berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami siap untuk memberi berkat yang harus sisa pada kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Untuk kami dapat meneruskan kehidupan kami, memberkati kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
namanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri kita. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, Kau sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus.
Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu menikmati kasih-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sudah belajar kebenaran. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga setiap kami yang hadir pada saat ini. Dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan yang ada di rumah. Dikuatkan. Kami semakin rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nama Tuhan dipuji ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa jahat. Untuk mengganggu konsentrasi kami pada saat ini. Tetapi biarlah kami memfokuskan hati dan pikiran kami. Untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan di awal tahun 2020 ini, 21 ya. Untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada jemaat semua. Bukan berarti saya lebih daripada kita semua. Tetapi apa yang saya gumuli, apa yang saya pelajari, apa yang saya sudah dapat dari Tuhan, itu ingin saya bagikan. Karena hidup kita atau kita di dalam kehidupan ini terus belajar dan belajar. Tidak ada yang bilang saya mau berhenti belajar. Bapak Gembala ya mungkin yang lebih tua ya daripada kita, yang paling tua di sini mungkin, atau mungkin ada lagi, pasti ingin lebih lagi dan lebih lagi untuk belajar. Terlebih lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi pada saat ini. Saya juga mewakili keluarga, mungkin agak terlambat mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Dodi menghubungi saya untuk bilang bisa berbagi firman Tuhan di minggu kedua, saya bergumul apa yang ingin saya bagikan. Temanya apa? Di depan kita ada tema yang digumuli untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia tentang Immanuel. Saya berdoa, apakah ini yang harus saya bagikan? Tetapi ya mungkin 3-4 hari yang lalu saya melihat kita memasuki untuk tahun 2021 ini. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak hal yang mungkin kita sudah alami di tahun 2020. Persoalan, permasalahan yang mungkin, itu bisa membuat kita down. Tetapi untuk memasuki tahun 2021 ini,
saya memberikan satu tema yang mungkin bisa menolong kita. Menolong saya, yaitu respon atau reaksi kita sebagai orang percaya terhadap masalah. Respon atau reaksi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu terhadap masalah. Bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah? Beberapa ahli filsafat berkata bahwa kehidupan manusia itu 20% itu aksi. Dan 80% itu adalah reaksi. 20% aksi, 80% apa? Reaksi. Apa namanya? Istilahnya teori ini atau kata-kata ini banyak digunakan di dunia ekonomi. Tetapi di dalam seluruh segi kehidupan manusia itu berlaku juga. 20-80. 20% sesuatu yang kita lakukan itu akan berdampak 80%. Kalau mungkin secara sederhananya seperti itu. Jadi mungkin orang-orang bisnis ini mungkin lebih tahu daripada saya. Tapi saya ini baru belajar ini tentang ini. Tapi kalau orang-orang yang di dunia bisnis, ya usaha, pengusaha, pasti mungkin lebih tahu tentang ini. 20-80% ini. Jadi reaksi 80% ini itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti apa reaksi kita terhadap persoalan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa ini pasti sudah melalui survei. Jadi 20%, 80%. Jadi reaksi kita seperti apa? Kita sebagai orang percaya ketika menghadapi persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Karena persoalan atau permasalahan ini tidak akan pernah tidak akan pernah hilang. Atau setiap orang pasti menghadapi yang namanya masalah. Betul nggak? Atau ada yang tidak punya masalah di sini? Bapak Gembala, ada persoalan yang dihadapi masalah? Pasti. Tetapi berbeda-beda. Ada satu hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengatakan dan juga seorang penulis di dalam satu buku yang buku ini juga sangat memberkati saya. Banyak saya membagikan. Dikatakan tentang judulnya Keuletan Kunci Keberhasilan. Dikatakan dalam bukunya itu bahwa masa-masa sulit tidak akan pernah berakhir. Sekali lagi, masa-masa sulit tidak akan pernah berakhir. Kalau mendengar ini, waduh gimana ya? Tetapi dikatakan selanjutnya, tetapi orang yang ulet akan dapat mengatasinya. Jadi ketika saya kembali membaca ataupun merenungkan bagian daripada perkataan ini, tulisan ini, iya. Ketika saya berada di Sulawesi bersama dengan keluarga, di tengah-tengah keluarga, ada saja masalah yang terjadi. Ketika saya kuliah di Jawa, Salatiga, berapa tahun, banyak juga persoalan permasalahan yang dihadapi. Ketika lagi dikirim ke Sumatera, 7 tahun di sana, Bengkulu, juga menghadapi banyak masalah, tidak terlepas dari masalah. Ketika kembali lagi ke Jawa untuk mendampingi mahasiswa sebagai mentor dan juga mengajar,
juga tidak lepas dari namanya masalah. Jadi masalah itu akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita minta, tidak. Tapi memang itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini perlu kita pahami dulu. Untuk kita memasuki tahun 2021 ini. Supaya kita semakin semangat, antusias di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak down. Supaya kita tidak lemah ketika menghadapi berbagai macam masalah. Karena dikatakan bahwa masa-masa sulit. Artinya bahwa persoalan-persoalan itu mungkin akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, siapapun dia. Bapak Bupati dan jajarannya pasti juga menghadapi masalah persoalan. Untuk supaya bisa membawa Gunung Mas ini lebih maju lagi. Bagaimana caranya? Ada tantangan yang dihadapi. Tetapi tantangan itu membuat kita bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada satu kata bijak mengatakan bahwa mundur 7 langkah untuk mencapai lompatan yang lebih jauh. Ya mungkin kita saat ini di dalam kehidupan kita mungkin sepertinya mundur. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka lompatan itu akan ada. Amin. Yang pertama yang harus kita lakukan atau reaksi respon terhadap masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita adalah, ini tidak asing lagi dan mungkin sering kita ucapkan, yaitu bersukacita. Coba katakan bersukacita. Bersukacita. Kita lihat di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 16. Ada LCD. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 16 dikatakan, sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi katakan ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika menghadapi masalah adalah kita bersukacita. Ini memang sebaliknya sepertinya memang tidak mungkin kita lakukan. Kayaknya tidak bisa kita lakukan. Masa kita menghadapi masalah, penderitaan harus bersukacita. Ada lagu yang mengatakan apa itu? Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Jadi walaupun persoalan permasalahan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, marilah kita belajar menghadapinya dengan sukacita. Kalau kita menghadapinya dengan, istilahnya dengan kemarahan atau dengan
hal-hal yang lain. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperrumit masalah. Akan semakin memperbesar masalah itu. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan sukacita, ini akan menjadi kesaksian. Orang akan melihat, ini Pak Haleluya ini. Atau kenapa ini orang Kristen ini ketika menghadapi masalah ada sukacita. Ada apa? Apa sebenarnya yang terjadi ini? Orang ketika menghadapi masalah, orang yang ada di luar Kristen, orang percaya, bukannya bersukacita, tetapi murung, marah, dan sebagainya. Tetapi dikatakan sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi penderitaan, permasalahan yang kita alami itu semua oleh karena kita melakukan kehendak Kristus, kehendak Tuhan. Bukan oleh karena keinginan kita sendiri. Jadi ini yang harus kita lakukan, bersukacita. Dan mengapa kita harus bersukacita? Dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 dikatakan apa? Roma 8. Roma 8 Roma 8 ayat 8 sampai 18 ayat 18 dikatakan, saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sama sekarang ini tidak akan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadaku. Salah, 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ini yang membuat kita bersukacita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Selanjutnya kalau kita melihat. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi mengasihi Dia artinya orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu dikatakan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Persoalan apapun itu. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf, itu luar biasa. Penderitaan, permasalahan yang dialami itu luar biasa. Ingat cerita Yusuf? Ya, kita sekolah minggu itu sudah melihat, mendengarkan apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan di dalam penjara. Dipitnah. Oh, banyak persoalan, permasalahan yang dialami. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf, kamu mereka-rekakan hal yang jahat. Tetapi Tuhan mempunyai rencana untuk memelihara satu kaum, yaitu Israel. Jadi ini yang membuat kita untuk senantiasa bersukacita bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami. Yang penting adalah
Kita betul-betul mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita melihat satu contoh lagi di dalam Alkitab adalah Ayub. Apa yang dialaminya. Luar biasa. Menderita. Bukan hanya menderita tetapi kehilangan semuanya. Tetapi dia tetap bersuka cita. Dan dikatakan bahwa apakah kita mau menerima yang baiknya saja daripada Tuhan. Karena Ayub mengerti betul siapa yang dia sembah. Siapa yang dia percayai. Yaitu adalah Allah yang hidup. Mesak, Sadrak dan Abednego dan Daniel juga kita melihat juga. Dia bilang, dikatakan bahwa sekalipun singa-singa yang ada di dalam gua itu mencengkram dia, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, mari bersuka cita. Kalau tidak bersuka cita, maka itu akan membuat kita lemah. Satu contoh kecil mungkin kita pernah mengalami ketika kita masih kecil. Ketika mungkin kita kehilangan sesuatu yang kecil, kita sudah nangis cari-cari. Apakah mainan itu? Ternyata mainan itu hanya di sekitar situ saja. Karena kita sudah mencarinya dengan menangis atau dengan marah-marah. Itu tidak kita lihat. Walaupun itu barangnya ada di situ, di sekitar situ. Tetapi kalau kita bersuka cita, kita mempunyai prinsip bahwa segala sesuatu yang saya alami di dalam kehidupan saya, ada maksud dan rencana Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan ditinggikan melalui apa yang saya alami. Firman Tuhan mengatakan, di dalam kelemahanku akan nyata apa? Kuasa Tuhan. Di dalam persoalan permasalahan yang kita alami, kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui apa yang kita alami. Dan itu juga akan membuat kita semakin kuat, kokoh. Untuk kita lebih lagi menghadapi tahun 2021 ini. Kita baru di awal tahun. Yang kedua yang harus kita lakukan, respon yang kita lakukan, berdoalah dengan ucapan syukur. Berdoa. Ini juga tidak asing lagi, tetapi kembali mengingatkan. Mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua. Ketika menghadapi persoalan permasalahan di dalam kehidupan kita. Jangan lari ke tempat yang lain. Datanglah kepada Tuhan. Dengan doa. Berdoalah kepada Tuhan. Saya sangat yakin dan yakin. Ketika kita dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Ya mungkin bisa sekarang, bisa nanti atau bisa berikutnya lagi. Dan saya selalu pengalaman dalam kehidupan saya. Ketika selesai berdoa, ketika menghadapi persoalan, apapun saya selalu punya prinsip. Apapun jawabannya atau apapun yang terjadi kalau saya sudah berdoa. Itu adalah kehendak daripada Tuhan. Saya doakan ini, A. Yang dikasih Tuhan B ya. Oke saja. Yang penting kita betul-betul datang kepada Tuhan. Satu pengalaman pelayanan ketika berada di Sumatera. Ini sering juga saya bagikan. Tentang doa.
Singkat doa tapi luar biasa Tuhan menolong. Ketika kami selesai pertemuan di Palembang, waktunya pulang. Waktu itu hari Sabtu kalau tidak salah, Sabtu. Jadi hari Minggu harus pelayanan di satu desa. Tapi selesai acara kami itu siang. Sedangkan untuk mobil dari Palembang ke Bengkulu Selatan itu dalam satu hari hanya 3 kali. Jadi waktu itu kami ngejar untuk jam 2. Jam 2 harus berangkat. Nah, setelah selesai ada teman yang kontak ke sopirnya. Ada 2 orang ini mau berangkat ke Bengkulu. Oh iya, di mana tempatnya? Itu lumayan jauh dari pool tempat kami tinggal itu. Jadi tahulah kalau di kota-kota besar itu. Lumayan padat, lampu merah lagi. Pasti dia bilang nggak mungkin, besok aja berangkatnya. Tapi saya bilang kepada teman ini, tim, kita berangkat saja. Percaya Tuhan mempunyai berbagai macam cara supaya mobil bisa berhenti. Itu punya keyakinan saya. Jadi sebelum kami berangkat berdoa dengan teman-teman yang masih tinggal di situ, berangkat. Tidak lama ya, singkat cerita, sampai betul di tempat pool mobil itu, tempat parkirnya mobil yang mau berangkat itu. Lihat, oh sudah tidak ada lagi, sudah berangkat. Ya, bilang dengan teman, bagaimana? Ya kita lanjut aja jalan. Mungkin sekitar setengah kilo atau 1 kilo jalan dengan mobil yang bis kota itu. Kok di depan itu ada mobil parkir kayaknya mobil yang mau berangkat jauh itu kok banyak barang-barang di atas apa namanya atap itu kelihatan. Oh iya, kayak sepertinya itu mobil yang ke sana. Kami turun, naik ke atas. Kami sempat tanya, kenapa berhenti mobilnya? Oh katanya ada barang yang tinggal di kiriman orang yang tinggal di tempat parkir mobil itu. Jadi kerneknya itu ngambil, tinggal mobilnya di situ. Jadi kami duduk mungkin nggak sampai 5 menit duduk itu kerneknya datang. Katanya barangnya ada aja di belakang itu, ada di belakang sopir. Besar lagi barangnya itu. Jadi saya tuh keluar air mata, nangis. Itu pasti saya bilang ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya saya nangis, keluar air mata saya waktu itu. Ini luar biasa ketika kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Jadi respon yang kedua adalah kita berdoa dengan ucapan syukur. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keenam dikatakan. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berdoa dengan ucapan syukur. Waduh, kembali lagi. Bagaimana? Tetapi kalau kita sudah merasakan yang namanya sukacita, itu akan menolong kita. Akan memampukan kita untuk kita berdoa dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang harus kita syukuri. Walaupun banyak, seperti tadi saya katakan, banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, banyak hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak masalah, tapi tetap mengucap syukurlah. Karena apa tadi? Dalam Roma 8 ayat 28. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun itu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Jadi mari kita ketika menghadapi persoalan permasalahan di dalam kehidupan kita, jangan lari ke tempat yang lain. Lari ke dukun, tapi nyatakanlah itu di dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan. Satu lagi kesaksian saya ketika anak pertama kami, yang Abi, itu luar biasa perjuangan istri untuk melahirkan. 1 hari 1 malam kalau tidak salah. Subuh itu sudah sakit dari Daeng Tambu. Kami tak tolong bawa ke rumah sakit karena tekanannya juga naik waktu itu. Jadi bergumul. Dan malam hari dokternya datang. Ini kalau besok pagi tidak tidak keluar si kecil ini, dioperasi. Jadi malam itu saya bergumul juga, betul-betul saya bergumul. Kadang mungkin istri melihat, kok nggak ada di samping. Di sebelahnya tuh ada juga kamar satu, saya masuk ke itu, saya berdoa, memuji Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami juga yang datang, oh ini di sini, ya, lagi saya berdoa, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan waktu itu. Jadi saya sebagai prinsip saya bilang, ini saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah terserah daripada Tuhan. Apakah dioperasi atau tapi kerinduan saya jangan operasi waktu itu. Permohonan saya kepada Tuhan, berdoa saya kepada Tuhan. Dan besok pagi jam-jam 7 kalau tidak salah waktu itu, semua dokternya sudah datang. Wah, ini sudah mau pembukaan terakhir ini. Aduh, saya lagi waktu itu, seperti apa sukacita saya waktu itu. Saya menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan waktu itu. Dan Tuhan menjawab. Jadi marilah, mungkin kita saat ini persoalan kita masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita, mungkin ekonomi, ataupun mungkin dalam mendidik anak-anak. Apalagi persoalan bisnis usaha ya saat ini. Ataupun persoalan yang mungkin dihadapi bangsa kita saat ini. Mari kita senantiasa bawa di hadapan Tuhan. Berdoa dengan ucapan syukur. Kita yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan corona ada di tengah-tengah bangsa kita atau tengah dunia ini, Tuhan punya rencana untuk umat-umat Tuhan. Supaya kita sebagai orang percaya semakin mendekatkan diri kepada Dia. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Walaupun mungkin sekarang, sulit. Mau keluar rumah, sulit. Ya, mikir-mikir mau keluar rumah. Mau pergi ke tempat keluarga atau tetangga, mikir-mikir. Tetapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Persoalan permasalahan yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kabupaten kita di tempat ini. Bawalah kepada Tuhan dengan doa. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah evaluasi sumber permasalahan. Mengapa kita harus mengevaluasi? Karena semua persoalan ataupun beberapa persoalan itu bukan berasal daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 15, 1 Petrus 4 ayat 13, apa yang dikatakan? Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab oleh karena kemuliaannya itu Roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita, ini ayatnya ke-15.
janganlah ada di antara kamu yang harus menderita atau menghadapi persoalan sebagai pembunuh, apalagi pencuri, penjahat, atau pengacau. Ini persoalan yang mungkin yang kalau terjadi dalam kehidupan orang percaya, ini bukan kehendak daripada Tuhan. Ini bukan kehendak daripada Tuhan. Persoalan atau menderita yang dialami karena pembunuhan atau mencuri atau penjahat atau menjadi pengacau, ini bukan daripada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, perlu kita mengevaluasi apa yang menjadi penyebab. Mengapa persoalan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan saya? Apakah ini oleh karena kesalahan saya atau oleh karena kelalaian saya? Supaya kedepannya kita bisa melihat. Atau kita bisa mengambil langkah yang lebih efektif. Mengambil sikap yang lebih bijak. Ketika menghadapi persoalan. Ini tujuannya untuk kita mengevaluasi. Saya yakin ya mungkin di dalam setiap organisasi pasti di akhir tahun atau awal tahun pasti ada evaluasi. Ketika saya bergabung dalam satu yayasan pesat, dipercayakan juga untuk mengajar dan jadi staf di sana, Salatiga. Akhir tahun atau awal tahun pasti kami ada evaluasi. Target yang sudah dicapai seperti apa? Kalau belum dicapai, apa kendalanya, apa permasalahannya, dan bagaimana cara kita menanggulangi. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita, di lingkungan keluarga kita. Mengapa persoalan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan saya? Apa penyebabnya? Kita harus evaluasi. Supaya itu tidak terulang dan terus terulang. Kalau persoalannya mungkin masalah seperti katakan ekonomi. Apa yang menjadi penyebabnya? Pendapatan kami bulan ini berapa? Untuk apa saja? Apakah masih kurang atau cukup? Atau ada yang lebih? Kalau sudah mungkin kita rasa ini sudah bagus. Cara pengolahannya, mengelola keuangan itu sangat penting. Ya, ibu-ibu mengelola itu sangat penting. Karena sekarang, sangat memudahkan kita untuk belanja. Betul nggak? Ya, online. Sudah lihat-lihat, ini HP bisa, barang sudah bisa langsung datang. Melihat, oh ini bagus sekali nih. Bagus betul. Oh ya pesannya, tanpa mengingat. Dompet. Ya, ini penting. Kita mengevaluasi. Ketika terjadi persoalan atau masalah dalam kehidupan kita harus mengevaluasi. Supaya itu tidak terulang. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan. Ini waktunya berapa lama? Jam 8 sudah. Berdirilah teguh dan berdirilah bersama-sama. Kita harus berdiri teguh. Dan berdiri bersama-sama. Kalau tidak salah, tahun kemarin, tahun lalu, ini tema kita. Berdiri teguh atau apa yang lalu temanya? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Itu menjadi ayat emas saya juga. Ketika yang lalu, oh ini ayat emas saya ini. Luar biasa. Berdiri teguh. Tetapi tidak hanya itu, tapi berdiri bersama-sama. Adanya kebersamaan. Di dalam 1 Korintus yang pasal yang ke-12 ayat 20-27 itu tentang anggota tubuh. Berbicara tentang anggota-anggota tubuh kita. Tangan, mata, telinga, kaki. Tetapi dikatakan bahwa tangan tidak bahwa saya yang paling penting. Atau saya yang paling penting, tidak. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Demikian kita juga adalah tubuh Kristus.
kita harus bersama-sama merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Ikut merasakan, ikut mengambil bagian di dalam apa yang dialami. Jangan sampai kita berdiri teguh, saya berdiri teguh, yang lain apa? Goyah semua. Tidak bangkit, jatuh semua. Tetapi marilah kita bersama-sama, bergandengan bersama-sama. Gereja ini kuat oleh karena adanya unity, kesatuan. Betul nggak? Kalau ada yang ke timur, ada yang ke barat, Bapak Gembalanya ke selatan, enggak akan kuat. Tetapi seberapapun persoalan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, asal ada kesatuan, ada kebersamaan di dalam hidup kita. Ilustrasi yang senantiasa diberikan itu tentang sapu lidi. Betul enggak? Ya, sapu lidi. Untuk menyapu itu membutuhkan banyak lidi. Bisa bersih semua. Kebersamaan. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi persoalan atau saudara-saudara kita menghadapi persoalan, permasalahan, mari kita melihat bersama-sama. Untuk kita datang untuk membantu, menolong. Supaya orang melihat. Bukan hanya karena orang melihat, tetapi itu menjadi gaya hidup kita. Itu menjadi habit kita. Itu menjadi karakter kita. Kebersamaan. Peduli dengan lingkungan. Peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya untuk kita sendiri. Tetapi itu menjadi kesaksian ketika kita memperhatikan bukan hanya untuk anggota jemaat GBI di sini. Tetapi semua. Kalau kita bisa tolong, tolong. Saya selalu berkata kepada istri supaya kalau kita mau nolong seorang itu, tolong aja. Gak usah mau ini dan itu. Tolong aja. Terserah. Mau orang berkata apa, yang penting kita tulus untuk menolong. Bukan kita karena mau menolong supaya orang lain menolong kita. Bukan itu tujuannya. Tapi karena itulah Kristus yang memberikan teladan kepada kita. Kristus yang lebih lagi rela datang ke dalam dunia ini. Hanya satu tujuannya. Oleh karena dia ingin supaya kita mendapat hidup. Dia rela menderita, memberikan hidupnya hanya untuk kita yang berdosa ini. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu kepada orang lain bukan karena kita ingin dapat imbalan atau yang lain. Tetapi oleh karena itu bagian daripada aplikasi iman kita kepada Tuhan. Tujuannya kita melakukan karena kita mengasihi Kristus. Bukan juga supaya Tuhan ingin memberkati kita. Bukan sekedar itu. Tetapi betul-betul oleh karena kita melakukannya karena kita mengasihi Kristus. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini bisa menolong kita untuk menjalani tahun 2021 ini. Pasti banyak persoalan yang kita alami. Bukan saya doakan, tetapi pasti ada masalah yang kita alami ke depannya. Tetapi marilah kita menghadapinya dengan bersuka cita, berdoa dengan ucapan syukur. Dan mari kita mengevaluasi segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan tetaplah berdiri teguh bersama-sama di dalam Kristus. Bukan bersama-sama untuk hal yang lain. Hal-hal yang negatif bisa juga bersama-sama di hal yang negatif. Tetapi yang dimaksud di sini kita bersama-sama melakukan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang untuk pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita melihat kehidupan kita di waktu-waktu yang lalu. Persoalan permasalahan yang kita alami. Dan bagaimana sikap kita. Dan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita meresponis setiap persoalan permasalahan yang terjadi tentang kehidupan kita. Dengan kita bersuka cita. Dan datanglah kepada Tuhan. Membawa segala pergumulanmu. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Yesus Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kembalilah angkat pujian sekali lagi ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Serahkan kepada Bapak Gembala untuk berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasa kasih-Mu Tuhan, silakan berdiri. Curahkanlah Kuasa-Mu
Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus melewati yaitu kuasa firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau tempatkan Tuhan di hati kami masing-masing, di dalam yaitu tindak tanduk perbuatan sikap hidup kami Bapa. Biar Tuhan Engkau berkenan hadir dalam hidup kami, supaya firman-Mu berkuasa, supaya firman-Mu nyata kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Janji Tuhan dalam hidup kami, berbahagialah orang yang percaya dengan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Kau tambahkan kurnianya, Engkau tambahkan hidupnya bijaksana, supaya hidup nikahnya berkenan depan Tuhan. Bahkan tangan Tuhan yang ajaib memberkati pernikahannya, memberkati anak-anaknya, memberkati seluruh pekerjaannya. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah berkat selalu Engkau limpahkan dalam keluarganya. Terima kasih Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kami, supaya kami bersukacita, supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan, bisa melepas evaluasi yaitu keadaan hidup kami. Tantangan yang ada membuat kami lebih berhasil, tantangan yang ada membuat kami lebih dalam lagi, tantangan yang kami alami membuat kami percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan yaitu kehidupan kami hari lepas hari, dan juga kami berdoa bagi keluarga yang kena musibah pesawat Bapa pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau hiburkan keluarganya, Engkau berikan mereka kekuatan, dan juga Tuhan yaitu bagi bangsa dan negara kami yang mengalami masalah yaitu virus COVID ini Bapa, pada saat ini Tuhan, biar rencana Tuhan membawa kami lebih baik, rencana Tuhan membawa perubahan bagi bangsa kami. Kami serahkan yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya sampai ke bawahnya Bapa. Dan juga kami kita berdoa buat yaitu garda ke depan untuk yaitu para medis, dokter yang merawat kami, merawat bangsa ini, supaya kami Bapa bisa terlepas, bisa yaitu dijauhkan dari kuasa yaitu virus ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah hati kami, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan kembali kita akan bangkit berdiri.
Dan bersaatnya nanti Bapak Gembala memimpin doa berkat bagi kita. Doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pujian yang kemenekan, suatu doa Yabes. Bapa, dia melewati kesakitan, dia melewati kepahitan, dan juga yang kami alami pada akhir-akhir zaman ini, tahun 2020 ini, kami menderita. Kami merasakan Tuhan banyak kesulitan yang kami hadapi. Tetapi kami mohon meminta kepada Engkau mengampuni kami, mengampuni bangsa kami, mengampuni suku kami, mengampuni keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Sampai saat ini kami merasakan yaitu sukacita, damai sejahtera Bapa. Engkau lahir dalam kehidupan kami, ada dalam pribadi kami, ada dalam rumah tangga kami. Bahkan pada pagi hari ini kami bisa hampir menyelesaikan yaitu ibadah kami pada saat ini. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu Bapa yang berlubang paku dan mata-Mu tertuju kepada kami. Dan Tuhan mendengar doa-doa kami pada siang hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami membutuhkan Engkau Bapa. Biar tangan-Mu yang ajaib memberkati rumah tangga kami, hidup nikah kami, dan anak-anak kami, dan seluruh keluarga kami, bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar berkat-Mu tercurah melimpah bagi hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan yaitu seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Biar tangan Tuhan terluluh pada pagi hari ini, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, besar kecil tua muda kami. Biar Engkau melimpahkan berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu yaitu memberkati yaitu pekerjaan kami, memberkati usaha kami, masa depan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebelum kami pulang ke tempat ini Tuhan, kami yaitu mengangkat tangan kami, mengarahkan yaitu hati kami tertuju kepada Engkau Bapa. Haleluya Yesus.
Tuhan berjanji dalam hidup kami. Tuhan mengangkat Engkau naik-naik dan tidak pernah akan turun. Tuhan jadikan kami kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kami sampai Yesus datang kembali. Katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan amin. 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 Selamat pulang. Tuhan Yesus berkati. Go to Monday.com and manage all your team's work on a powerful platform that's easy to use. Sekali lagi suara-suara yang bagi